Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan pada kesempatan kali ini izinkan kami mempresentasikan sebuah presentasi yang berjudul Kedudukan dan Fungsi Bahasa Indonesia. Ada baiknya sebelum kita memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Farid Yahya Muyassar dan pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang bernama Muhammad Ari Al-Fajri, Muhammad Naufal Al-Hafiz, Mufaris Al-Tosi, dan Muhammad Indra Saputra. Kedudukan bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional yaitu memiliki persatuan atau bahasa komunikasi, sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yaitu bahasa resmi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ada 4. Yang pertama adalah bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Kemudian bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Ini bukan hanya saat kemerdekaan saja, tetapi ketika kita gunakan di lingkup masyarakat, ini juga sebagai pemersatu. Mungkin tidak semua orang bisa menggunakan bahasa daerah tertentu. Ketika mereka pendatang, mereka bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dan itu juga terkait dengan poin keempat, yaitu bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Jadi, harapannya bahasa Indonesia ini dapat mempererat persatuan dan tentu saja tidak mengurangi fungsi bahasa-bahasa daerah atau bahasa lain yang memang digunakan dalam lingkup yang sudah ditentukan. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Yang kedua, bahasa pengantar resmi di lembaga pendidikan. Yang ketiga, bahasa resmi di dalam perhubungan pada tingkat nasional dan untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan yang terakhir, bahasa resmi di dalam pembangunan, kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi modern. Selanjutnya adalah perbedaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara memiliki beberapa perbedaan yang dapat ditinjau dari 3 aspek. Yang pertama, dari segi wujudnya, yang kedua, dari proses terbentuknya, dan yang terakhir, dari segi fungsinya. Yang pertama, dari segi wujud. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional maupun sebagai bahasa negara sebenarnya memiliki wujud yang sama saja, baik itu secara lisan maupun tertulis. Namun, dalam kondisi tertentu, penggunaan bahasa Indonesia secara lisan bisa saja terjadi perbedaan karena fungsi percakapan kita, yaitu secara lisan, memang agak sedikit berbeda dibandingkan bahasa Indonesia secara tertulis, sehingga mungkin saja bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan jauh lebih variatif karena bisa bercampur dengan bahasa daerah. Apakah ini sebuah kesalahan? Tidak, sebab dalam percakapan sehari-hari, misal kita mengobrol dengan orang dari daerah yang berbeda, bahasa Indonesia kita akan dipengaruhi oleh bahasa daerah kita masing-masing, ataupun akan dipengaruhi oleh kebiasaan kita dalam berbicara ataupun hal-hal lainnya yang lazim. Tapi tetap saja inti atau pokok pembicaraan kita dengan orang lain tersebut tetap akan tersampaikan, atau komunikasi tetap saja akan terhubung. Yang kedua, dari proses terbentuknya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional terbentuk pada saat lahirnya Sumpah Pemuda, yaitu pada peristiwa Sumpah Pemuda. Sedangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara baru terbentuk setelah peristiwa kemerdekaan.
atau lebih tepatnya setelah dilakukan pengesahan terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang mana di dalamnya terdapat pasal 36 yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara. Dan demikianlah hingga berkembang sampai saat ini. Lalu yang terakhir, jika ditinjau dari segi fungsinya, tentu saja kita tahu bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional itu berfungsi dalam percakapan kita sehari-hari, berfungsi dalam aktivitas yang kita lakukan keseharian ini, berbicara kepada orang lain, berbicara kepada masyarakat. Kita bisa menggunakan bahasa daerah maupun menggunakan bahasa Indonesia, yaitu sebagai bahasa nasional. Sedangkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu digunakan dalam kegiatan atau acara-acara yang resmi atau bersifat kenegaraan, termasuk juga acara-acara dinas. Oleh karena itulah ia bersifat lebih formal. Demikianlah beberapa perbedaan antara bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan juga bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi singkat ini. Apabila para penonton ada kritik dan saran, silakan taruh di komen di bawah. Baiklah, apabila kami ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.